Semuanya dia menyadari datangnya dari Allah, dan dia menyadari apa yang datang dari Allah itu yang terbaik. Itulah asli tawakkul. Itu adalah dasar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana kita menarik rezeki, bagaimana kita menarik rezeki. Saya mengkaji beberapa hadis yang berbicara tentang beberapa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah agar rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada satu hal yang menarik, bapak-bapak, ibu-ibu. Beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi itu tentang kalau kita baca rezeki dilancarkan oleh Allah, ketika saya baca doanya sama sekali nggak berbicara doa itu tentang ya Allah kasih saya rezeki yang banyak, enggak. Tapi yang menarik, setiap doa yang diajarkan oleh Rasulullah terkait tentang rezeki lancar, semuanya mengajarkan kita di dalam doa itu tentang keyakinan yang kokoh kepada Allah Ta'ala. Ada satu doa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir yang Nabi Muhammad ajarkan di dalam mimpi kepada cucunya Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib itu, beliau setelah melepaskan jabatan Amirul Mukmininnya dan menyerahkannya kepada Muawiyah, saat itu Muawiyah sebagai Amirul Mukminin setiap bulan atau setiap tahun itu, setiap waktu tertentu memberikan pemberian harta kepada Al-Hasan, sebab tahu Hasan itu orang yang dermawan dan banyak pengeluaran. Dan Sayyidina Hasan, beliau menanggung nafkah kebutuhan banyak orang. Nah, harta yang beliau dapat dari Muawiyah beliau gunakan untuk membayar kebutuhan-kebutuhan orang yang beliau tanggung. Setiap bulan harta dari Syam datang ke Madinah dikirim oleh Muawiyah. Namun sehingga ketika harta itu datang langsung dibagi-bagikan oleh Hasan dan habis. Namun suatu waktu harta itu telat datangnya. Nggak tahu kenapa telat. Sehingga tuntutan dari orang-orang yang biasa menerima dari Hasan itu semakin banyak. Mereka mengeluh, Hasan, mana dia biasa kamu kasih kok kali ini belum datang. Hasan bilang, ntar dulu masih ya cari alasan lah Sayyidina Hasan, karena pemasukan belum datang. Makin mereka mengeluh, makin banyak tuntutan-tuntutan, sampai akhirnya Sayyidina Hasan pulang ke rumah bertekad untuk menulis surat kepada Muawiyah, mengingatkan Muawiyah akan uang yang biasa dia kirim. Baru dia taruh kertas, baru dia mau ambil pena, tangannya berat untuk menulis. Akhirnya dia letakkan lagi. Malam itu dia tidur, Sayyidina Hasan. Di dalam mimpinya, saat dia tidur dia bermimpi melihat Rasulullah SAW. Dalam tidur dia bermimpi melihat Rasulullah. Rasul dalam mimpi itu bertanya, apa yang terjadi? Al-Hasan bercerita, ya Rasulullah, tuntutan kepadaku semakin besar, pemberian dari Muawiyah belum datang. Saya bingung bagaimana, saya mau nulis surat tapi berat rasanya. Maka Rasulullah SAW bilang, ya Hasan, coba kamu baca doa ini. Apa doanya? Allahumma qdi fi qalbi raja'ak waqta' raja'i ahmad siwak hatta la arju ahdan ghairak. Allahumma wad'u nubuwati wa ghusru anhu amali wa lam tablughu niyyati wa umniyati min khair wa umniyati mimma a'taita ahadan min al-alamin min al-yaqin arzuqhu li ya arhamar rahimin. Kurang lebih doanya seperti itu. Dalam doa itu Nabi ngajarkan, ya Allah, tanamkan di dalam hatiku harapan kepadamu dan putuskan dari hatiku segala harapan kepada selain manusia, selain engkau, kepada manusia dan kepada selain engkau. Waqta' rajai amman siwa, putuskan harapanku kepada selain engkau. Ya Allah, berikan kepadaku ringkasannya itu keyakinan yang paling besar, yang paling agung yang pernah engkau berikan kepada hambamu. Berikan keyakinan itu untukku, khususkan aku dengan keyakinan semacam itu. Maka doa itu dibaca oleh Sayyidina Hasan.
nggak perlu satu pekan satu Jumat, melainkan biasanya Muawiyah itu kirim 100.000 dinar emas. Nggak terlalu satu pekan, melainkan Muawiyah kirim 1 juta keping emas kepada Al Hasan dan surat memohon maaf kepada Hasan karena telat, karena ada beberapa hal. Maka saat itu juga dibagi-bagikan dan lebihnya juga banyak. Malam hari Al Hasan tidur, mimpi melihat Rasulullah SAW. Rasul bilang, bagaimana? Hasan cerita, ya Rasulullah, setelah saya baca doa ini, berlalu beberapa hari, Muawiyah kirim harta berlipat-lipat ganda, biasanya 100.000, ini 1 juta keping emas. Terus Nabi bilang, hakadha ya bunai, beginilah wahai anakku, man yarjul khaliq wa lam yarjul makhluk, orang yang berharap kepada Allah dan tidak pernah berharap kepada manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari hadis ini kita berbuat, kita berupaya, kita berusaha, tapi tumpuan utama hanya kepada Allah. Itulah tawakal. Kamu berusaha, berupaya semaksimal yang kamu mampu, namun tumpuan utama bukan kepada usaha kamu, tetapi hanya kepada Allah Ta'ala. Itu adalah bertawakal kepada Allah. Bukan kita nggak berusaha, bukan tidak berusaha. Kalau kita nggak berusaha, itu namanya malas. Allah perintahkan kita, mewajibkan kita untuk berusaha. Kalau kita nggak melakukan usaha dan upaya, kita mengabaikan perintah Allah. Allah perintahkan kita upaya, berusaha semaksimal yang kamu mampu. Setelah itu kamu berserah secara mutlak kepada Allah, maka segala impianmu akan terwujudkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, farqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.